itu melambangkan wine itu macam rasa sukacita dalam konteks mungkin Hidung Agung, mungkin ada sedikit sexual excitement, mungkin itu keinginan gadis atau lelaki itu kalau mereka minum anggur itu sebab nanti kamu tahu beberapa kali kan itu ciuman atau bibir pun seperti anggur manis dan sebagainya beberapa kali disebut sebagai satu metafora yang penting dalam penafsiran Hidung Agung. Oke, saya teruskan. Nanti ini kali kedua. Gadis itu tanya. Jadi soal adakah Salomo itu menggembalakan, sebab ada satu teori mengatakan kekasih si gadis ini sebenarnya adalah seorang gembala, bukan Raja Salomo pun. Ada beberapa penafsir mengatakan itu. Berdasarkan dua ayat itu, bab 1 dan bab 2. Tapi bagi saya punya jawaban adalah Raja Israel memang digelar sebagai Shepherd of Israel. Dia adalah gembala Israel. Raja itu, gembala itu pemimpin bagi pihak Tuhan lah, sebab mereka itu macam theocracy kan. Maksudnya Tuhan yang raja itu. Kalau kamu yang hadir waktu retreat, saya ada petik satu ayat dalam Ezekiel 44. Dalam Ezekiel 40 sampai 48, teologinya sangat jelas. Hanya Yahweh yang boleh disebut sebagai Hamelek, Melek, Raja. Pemimpin atau Raja Israel, dia hanya kena sebut Nasi, putra dia, prince. Tapi terjemahan kita salah. Kamu baca lah, Ezekiel 44. Karena sebut raja juga itu. Coba kamu cek. Itulah Dr. Kang bilang terjemahan itu adalah pelanggaran. Nanti kamu khotbah Ezekiel 44, raja itu sana, raja itu salah. Kamu salah. Kamu sudah salah itu poin. Sebab poin di Ezekiel pasca pembuangan adalah dia menekankan bahwa only God is king. Only Yahweh is king, raja, melek. Melek tidak lagi digunakan pakai merujuk pimpinan manusia. Pimpinan manusia hanya darjat mereka hanya prince, nasi, putra, prince. Kalau kamu baca, kamu boleh catatlah, mungkin dulu berdiri nanti kamu, sebab kalau kamu tidak cek Ibrani-nya, memang kamu tidak akan tahu. Oh, tidak itulah. Gimana ini? Ada yang baru. Ayat 3, 2 atau 3. Ada seorang putra duduk makan roti di hadirat Tuhan. Dia keluar masuk, nanti kemudian Tuhan itu masuk dari timur. Dan perkataan di sini dalam bahasa Ibrani dia macam nasi, tapi bukan nasi kita nasi ya. Itu lain itu. Ya, itu Melek itu raja kalau dalam Hebrew. Tapi Ezekiel 40 sampai 48 dalam pembangunan semula bait suci pasca pembuangan, pimpinan manusia hanya disebut sebagai prince. Perkataan ini nasi, prince. Sebab mereka hanya menganggap Tuhan saja yang layak disebut sebagai raja. Jadi ini satu poin teologi yang hanya bahasa asli yang dapat teruskan. Kamu ada soalan? Bab 1, bab 2, oke. Ya. Ezekiel kamu sudah boleh? Raja kan di sana? Itulah raja. Raja. Ya. Ya. Kalau kamu tahu, itulah bagus juga kamu tahu sedikit bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris biasanya mereka akan terjemah prince. Prince itu putra. Ya. Saya sudah jelaskan teologinya. Pimpinan manusia itu dahulu kala disebut raja, tapi kemudian sebab raja itu mengecewakan, tidak dapat membawa umat Tuhan betul-betul taat kepada Tuhan, dan seolah-olah darjat pimpinan manusia di bangsa yang dipulihkan waktu itu adalah nasi, putra, prince, bukan lagi raja. Hanya Yahweh yang dipanggil sebagai raja. Ini satu contoh. Tahu sedikit bahasa asli itu penting lah supaya tidak salah.
Kalau kamu khotbah itu raja, ikut tuh terjemahan baru, salah sudah itu. Kalau menurut konteks EZQ. Okay. Ya, saya teruskan nanti. Ya, jangan kamu terlalu sedih sebab tadi guru macam tegas sedikit. Saya harap kamu jangan sedih sangat. Itu bergantung bagaimana kamu menangkap visi itu. Mungkin kamu anggap guru ini gila-gila, tidak apa juga itu. Guru mau dekat pension, tidak apa. Sebab macam majority tidak mengerti juga. Mana tahu mereka yang benar, guru yang salah. Kadang-kadang saya berdoa, biarlah saya yang salah, yang lain benar. Tapi saya yakin saya yang benar. Oke. Ya, saya teruskan. Katil di rumah, ada katil lagi itu lokasi dan landscape di kota. Ya, kenapa saya sebut lagi? Kalau kamu nampak tuh LAXS, dalam Ibrani itu perkataan pasar itu tiada. Itu di jalan, di kota, di jalan-jalan Ibrani. Tapi marketplaces itu Septuaginta tambah lagi. Mungkin di kota itu ada tempat berjualan, adalah pasar malam begitu. Jadi dia tambah lah itu. Itu Septuaginta, itu perbandingan teks saja. Ya, rumah si ibu gadis. Kadang-kadang mungkin itulah rumah itu milik si ibunya. Kemungkinan besar my mother's house digunakan pakai beberapa kali dalam Kidung Agung. Kemungkinan ini menandakan ayah si gadis sulam itu sudah meninggal dunia kan? Sebab biasanya perempuan tuh bukan dapat memiliki sesuatu kecuali suami dia sudah. Kalau suami dia masih hidup atau bapak gadis sulam ini masih hidup, biasanya bapak yang disebut. Kalau disebut rumah ibunya, maksudnya ibu dia yang masih hidup, bapak dia sudah meninggal dunia. Bab 8, abang-abang dia yang sedang bincang tentang perancangan untuk pernikahan untuk adik mereka. Dan kalau guru pakai sulam dengan H, ini juga sangat menarik juga. Tadi saya lihat ada tuh kamu belajar bahasa Ibrani. Kenapa dalam terjemahan baru, kenapa kadang-kadang guru tambah H? Siapa yang tahu sedikit bahasa Ibrani? Shin dan sin. Okay? Ada shin, ada sin. Okay? So, sebab Hebrew is a consonant language. Consonant maksudnya itu dot-dot, semua itu vowel, kemudian hari baru kena tambah. Okay? Jadi kadang-kadang kalau disebut begini, kita tidak tahu sama ada dia adalah shin ataupun sin. Jadi sulam atau sulam, tapi kamu tahu sudah, tanyalah. Jadi maksudnya teguran guru itu berbaloi loh. Okay? Kamu sudah tahu. kasih level up sedikit. Nah, jadi jangan susah, maksudnya sulam pun kemungkinan tepat. Biasanya sulamite, kalau tu shin, nah kalau tu sin saja itu, kalau sebelah sana itu mungkin tiada h ya. Shin dan sin. Okay? Ya, itu s dalam Hebrew ada dua konsonan dia. Satu adalah sh, satu cuma s, just s. Okay? Alright, so let's go ahead. Oh, ayat 6, Padang Gurun. Siapa yang datang dari Padang Gurun itu? Yang guru terjemah itu pemaisuri atau putri dari Mesir. Yang dari Mesir lah, yang sebab itu perkawinan dan Raja Salomo datangkan dengan 60 pahlawan dia. Dan itu the Oriental culture, kalau ada tetamu khas yang penting yang menjemput itu akan keluar kota itu untuk menjemputnya. Dia tidak akan tunggu di destinasi. Dan prinsip itu penting untuk pengangkatan. Nanti kita tahu ini pengangkatan kan? Pengangkatan rapture. Rapture itu adalah Yesus datang sebab kita ini macam menyambut kedatangan Tuhan kan? Bukan kita tunggu saja kan? Kita akan diangkat di udara, di awanan menyambut Tuhan begitu. Dalam perjalanan dia kembali ke Yerusalem di Gunung Sion. Anak domba akan berdiri di Bukit Sion. Wahyu 14 ayat 1 dengan pengikut dia 144,000. Jadi ini Oriental culture dalam buku ini pun sama juga itu. Perkataan rapture itu adalah
kita diangkat menyongsong Tuhan itu. Dan kadang-kadang kalau orang tidak paham, mereka pikir kita lama-lama di sana, ada yang 7 tahun, ada yang 3,5 tahun kan. Apa yang kita buat di sana? Tergantung-gantung 3,5 tahun. Itu upacara perkawinan anak domba. Itulah kali pertama kita lihat Tuhan Yesus bersemuka. Dan dalam Wahyu itu guru beritahu lah, itu tiupan sangkakala yang ke-7, the days of the seven trumpet, hari-hari. Wahyu bab 10 ayat 6 dan 7. Tiupan sangkakala yang ke-7 Yesus datang. Maksudnya kita hanya di awanan beberapa hari saja. Beberapa hari saja. Kita menyongsong Tuhan turun ke bumi. Bukan 3,5 tahun, bukan 7 tahun. Okay? Sebab ada ayat. Jadi itulah. Perhatikan setiap perkataan. Tiada yang sia-sia itu. Tuhan tidak mengatakan sangkakala ke-7 minggu-minggu atau bulan-bulan. Dia pakai the days, hari-hari. Maksudnya, kamu tahu sangkakala ke-7 itu sangkakala yang terakhir. Semua ayat dalam Korintus 15, ajaran Paulus di Tesalonika, dan bersama kitab Wahyu. Itu adalah kerajaan Tuhan mau datang waktu Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan Wahyu bab 10 mengatakan the days of the seven trumpet, hari-hari sangkakala. Saya tidak tahu terjemahan baru pun. Saya harap mereka, satu prinsip terjemahan adalah harus literal, jangan kita tafsir, nanti kita salah. Roh Kudus yang akan memberi pengertian sesuai dengan waktunya. Ada soalan kamu sebelum saya masuk bab yang keempat? Bagaimana? Menarik kan lokasi, landscape? Oke bahkan? Oke ya? Ya. Oke saja, tapi tidak ada soalan. Kami harap pastoroni saja. Apa itu? Kami harap pastoroni. Oh, pastoroni yang mewakili ya. Alright. Tidak apa. Tidak apa. Oke, bab yang keempat ya. Jadi 2 kali itu jilid itu satu apa itu? Bukan juga pergunungan, macam satu bukit, Pak. Mau jilid itu 2 kali metafora dia rambut si gadis ini seperti domba yang dalam kawanan domba itu turun dari bukit geli dan perkataan yang saya diberitahu itu ikal mayang. Apa itu? Ya, itu maksudnya rambut dia macam berombak. Ya. Dan macam dia turun dari bukit lah, itu kawanan domba. Kamu mesti imagine, ini Israel ini kan. Jadi kadang-kadang dia bawa itu kambing domba naik ke bukit begitu. Nanti wah itu kawanan itu dia terus lari turun kan. Wah cantik juga. Itulah macam rambut dia begitu. Macam rambut om. Itu? Om lain lagi. Lain itu. Lain sedikit. Saya rasa kalau om dia bouncing. Iya, bouncing ya. Yang lain saya rasa bukan macam om. Alright, kembali. Ada Menara Daud hanya dalam Kidung Agung, the Tower of David. Dalam Raja-Raja tiada, dalam Tawarik pun tiada. Oke, balik di gunung-gunung banyak bukit-bukit dan memang bukit-bukit gunung pun itu metafora bahagian tubuh si gadis. Nanti kita lihat bab yang ke-7. Okay. Lubnan, Lebanon, satu ayat pun 2 kali. Ini bab 4 Sanil dan Hermon itu puncak gunung-gunung di Lubnan, di Lebanon. Dan Lubnan disebut sebanyak 4 kali. Dan ada kebun ya, itu kemuncak itu percintaan mereka itu, lelaki itu masuk ke kebun si gadis itu metaforanya. Dan tapi yang kita perlu bahas adalah ini, kenapa di Lubnan itu begitu penting. Bagi saya boleh katakan guru bukan domestik ya. Maksudnya domestik ini saya tidak ada pendirian yang terlalu tegas. Kalau tafsiran Kidung Agung ini sebab dia syair dan biasanya metafora. Kita tidak boleh terlalu domestik, maksudnya macam wah mesti begini lah, kamu faham maksud saya. So, lagu cinta itu
poetik, bahasa syair pun susah kita mau tafsir kan. Biasanya